Ekuador yang terletak di Amerika Selatan menjadi salah satu negara dengan lonjakan pasien meninggal dunia akibat corona tertinggi di dunia. Setidaknya 6.700 orang meninggal dunia di 2 minggu pertama April, menjadikan Guayas area paling terdampak bukan hanya di negara tersebut, tapi di seluruh Amerika Latin. Bahkan Guayas sempat mencatat angka kematian tertinggi akibat corona yang mencapai 5.000 kematian dalam satu malam. Namun kematian tersebut tidak hanya terkait COVID-19, melainkan juga lantaran pelayanan kesehatan setempat lumpuh karena pandemi. Dan banyak pasien dengan kondisi kesehatan lainnya tidak dapat mendapatkan layanan kesehatan yang seharusnya. Hingga 16 April, pemerintah setempat yakin hanya 400 orang meninggal dunia karena virus corona. Tapi setelah Satuan Tugas Gabungan Virus Corona mengumpulkan semua data, gambaran besarnya berubah. Dengan angka yang dihimpun dari Kementerian Dalam Negeri, tempat pemakaman umum dan kantor pencatatan sipil, maka didapat angka kematian mencapai 6.703 kematian di Guayas di 15 hari pertama pada April, dengan rata-rata mingguan mencapai 2.000 kematian. Miris ngelihatnya karena ini sebuah musibah yang unpredictable banget. Ini katanya 8 kali lebih mematikan daripada SARS waktu tahun berapa tuh, 2000 berapa tuh SARS tuh. Katanya sih begitu. Kenapa di Ekuador di situ ada 5.000 pasien yang bisa meninggal dalam semalam. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk angka kematian yang sangat tinggi, khususnya di negara tersebut ya, itu bisa saja banyak faktor resiko atau faktor-faktor yang terjadi di sana. Baik itu dari masyarakatnya bisa, misalnya untuk pencegahan terhadap penularannya itu masih tinggi, atau social distancingnya masih kurang sekali, ditambah lagi membludaknya pasien-pasien di rumah sakit sehingga tidak bisa tertangani semuanya. Bisa juga pasien-pasien yang sudah terjangkit atau positif dari COVID-19 itu karena adanya penyakit penyerta lainnya, misalnya adanya gagal jantung, ginjal, dan masih banyak lagi. Dan sehingga aspek-aspek tersebut bisa mempengaruhi tingkat kematian yang tinggi di negara tersebut. Negara Ekuador, satu malam bisa orang yang meninggal atau manusia yang meninggal 5.000 per satu malam tersebut. Ini menjadi persoalan yang juga sekaligus peringatan kepada kita, terutama bangsa kita. Untuk menguburkan ribuan jenazah korban yang terlantar di jalan-jalan, pemerintah kota Guayaquil, Ekuador, bahkan telah menyiapkan lubang besar untuk pemakaman massal jenazah-jenazah korban virus corona. Lokasi pemakaman berada di wilayah Angel Maria Canals, dan kini proses penggalian liang lahat ukuran raksasa sedang berlangsung. Satu lubang memanjang dengan satu lagi berukuran lebih kecil yang berada di samping kirinya. Mungkin saking banyaknya kali ya, jadi pemerintah sendiri sampai bikin lahan sendiri untuk menguburkan jenazah-jenazahnya. Ya agak sedih sih, maksudnya
pasti ini kan sesuatu yang udah besar banget, di negara-negara lain juga udah banyak banget korban-korbannya, ya mudah-mudahan ini cepat kelar aja lah. Di Ekuador itu keadaannya sampai seperti itu berarti pemerintahnya sepertinya kurang siap menghadapi pandemi corona, sehingga ketika banyak korban berjatuhan sampai bergelimpangan di jalan, tidak bisa dimakamkan secara layak, dan memang akhirnya harus disiapkan pemakaman massal. Karena apa ya, memang mau tidak mau harus dengan pemakaman massal. Beralih ke Amerika Serikat, pemerintah kota New York juga telah memutuskan untuk menguburkan secara massal korban-korban virus corona di Pulau Hart. Hingga kini, kota New York mencatat angka kematian akibat corona mencapai 10.000 korban lebih. Jenazah-jenazah korban dikirimkan ke Pulau Hart dengan kapal tongkang, lalu dimakamkan di lubang besar. Sebelum tiba di Pulau Hart yang terletak di timur Bronx, jenazah-jenazah tersebut dikirim menggunakan truk kontainer berpendingin. Selanjutnya, truk diantarkan dengan kapal tongkang ke Pulau Hart. Sebelum dimakamkan, jenazah diletakkan dalam kantong mayat dan dimasukkan ke peti kayu pinus. Setiap petinya ditulis nama jenazah untuk memudahkan jika suatu saat akan dipindahkan ke kuburan yang lebih layak. Di sini memang kita sudah jelaskan juga di mana COVID-19 tidak mengenal kasta, tidak mengenal negara maju atau berkembang, dan masih banyak lagi. Jadi, maupun itu negara maju atau negara berkembang, jika masyarakatnya saja tidak memiliki kesadaran yang tinggi untuk mencegah penularan tersebut, atau bahkan misalnya memang membludaknya pasien di sana, ditambah lagi dengan penyakit-penyakit penyerta lainnya, itu bisa saja mempengaruhi dari angka kematian, angka positif dari COVID-19, dan masih banyak lagi. Bisa satu hari meninggal 4.000 lebih. Kenapa? Karena terlalu acuh terhadap aturan. Sampai di demo ketika Presiden Trump memberikan aturan main, masyarakatnya tidak mau karena tidak ada jaminan untuk urusan kehidupan sosial masyarakatnya. Yang akhirnya ketika itu aturan protokol kesehatan bahwa orang harus berjaga jarak, tidak beraktivitas dikurangi, dan itu tidak terjadi, maka pandemi virus corona ini menyerang begitu cepat, dan akhirnya kematian itu begitu tinggi. Ya memang harus jadi kewaspadaan kita semua, jadi kewajiban semua pihak juga untuk selalu saling mengingatkan gitu, untuk waspada segala macam. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai keluarga kita kena gitu, dan orang-orang lain juga. Memang kita butuh tindakan-tindakan yang lebih ini lagi ya, dari pemerintah, dari dokter, dari segala macam pihak yang terkait gitu. Sama halnya seperti di pemerintah New York City yang mempersiapkan Pulau Hart sebagai tempat pemakaman massal untuk jenazah korban corona. Sementara di dalam negeri, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan TPU Pondok Rangon sebagai tempat pemakaman khusus untuk jenazah pasien terkait virus corona COVID-19. Dan saat ini, TPU Pondok Rangon telah menyiapkan sebanyak 1.200 liang lahat untuk memakamkan jenazah terkait virus corona, dan juga telah menyediakan lahan tambahan jika dibutuhkan. Di DKI ini ada 2 tempat, di Tegallaru dan kita di Pondok Rangon sini. Dari awal ini udah sekian sebulan lebih. Kalau mengenai nominal jumlahnya, mohon maaf Mbak, tidak bisa disebutkan karena instruksi dari dinas kami tidak boleh. Tapi yang jelas sudah ratusan
Untuk angka pertambahan, alhamdulillah untuk ini minggu yang keempat ya, itu sudah mulai agak sedikit berkurang. Yang tadinya rata-rata di atas 20, sekarang di bawah 20, alhamdulillah berkurang. Paling lonjakan yang paling drastis dan signifikan itu di minggu kedua dan ketiga, itu di atas 20, ada yang 31. Bahkan kita pun ya kerja sampai larut malam. Sekarang ini di bawah 20-an. Seingat saya tanggal 16 bulan 3 kami pertama kali memakamkan jenazah COVID yang pertama. Itu jumlahnya sedikit Mbak, dan baru kisaran per hari itu bisa dihitung sekitar 6, paling banyak 7, 8. Nah pada saat minggu kedua, ketiga itu luar biasa ya. Nah itu di atas 21, bisa 31 seperti itu. Dan saya juga sangat salut sekali kepada para pengurus jenazah yang dengan semangat, dengan alasan kemanusiaan, walaupun mereka sangat riskan atau sangat rentan tertular COVID-19, tapi mereka tetap mengurus jenazah dari pasien COVID-19 itu dengan baik. Jadi itu satu hal yang sangat luar biasa, dan saya yakin semua kebaikan dari para pengurus jenazah ini akan dibalas lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang di sini yang kita tekankan adalah pemulasaran dari jenazahnya, perawatan dari jenazahnya tersebut, teman-teman. Memang harus berlapis-lapis. Jadi yang pertama itu dibungkus dengan plastik dulu, kemudian dilapis dengan kafan, kemudian dilapis lagi dengan plastik, lalu plastik lagi, lalu ditutup lagi dengan peti, lalu ditutup lagi dengan wrap gitu ya di peti tersebut. Nah itu sudah aman dari infeksiusnya airborne dari si COVID-19. Kesibukan memang menjadi pemandangan yang biasa di TPU Pondok Rangon selama wabah corona. Dalam hitungan jam, tidak hanya 1 ambulans, bahkan bisa mencapai 2 hingga 3 ambulans yang datang susul-menyusul mengantarkan jenazah korban virus corona. Meski juga diliputi rasa was-was, namun para petugas penggali dan pengubur makam dengan berani menyemangati diri mereka masing-masing untuk mengurus jenazah korban COVID-19 demi alasan kemanusiaan. Lantas, apa harapan dari para penggali dan pengubur jenazah ini terkait tugas-tugas mereka? Kalau takut sih enggak. Kayaknya kalau di sini sih aman-aman aja gitu. Enggak ada. Soalnya udah kemarin udah cek dari kesehatan, udah dites suhu, tes kesehatan kita. Jadi kalau cuma dikasih peringatan kalau pulang harus langsung mandi, ganti baju, terus bersih-bersih gitu. Ya manusiawi Mbak ya. Pertama-tama kali memakamkan jenazah COVID, otomatis kami cemas, takut, karena sebelum kami bertugas memakamkan, mendengar beritanya bahwa virus ini amat sangat berbahaya dan mematikan. Jadi kita pasti cemas lah. Tapi alhamdulillah ya minggu kedua, ketiga dan sekarang ini ya karena kita sudah terbiasa dan ditambah dengan APD dari dinas lengkap, ya kita bawa enjoy, happy. Kita jadikan ini sebagai tugas dan tanggung jawab kita dan sebagai salah satu ibadah buat kita, seperti itu. Satu harapan kami yang belum terrealisasi yaitu agar dari dinas atau siapa saja ya, supaya memberikan posko kesehatan yang bukan sekedar pemeriksaan tensi dan suhu saja gitu kan. Apakah itu pemberian antibodi, itu yang kami inginkan, dan pemeriksaan secara berkala. Karena kan kita ini terus-terusan nih. Untuk petugas TPU yang bertugas untuk memakamkan ini tentunya adalah ibadah yang luar biasa. Apalagi yang dimakamkan adalah korban dari wabah corona, tentunya memiliki resiko yang cukup besar dan perjuangan yang luar biasa yang harus dilakukan